Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai tafsir ayat hadis ekonomi tentang konsumsi. Saya Samila Dia Muntas. Saya Karisa Laina Zahra. Saya Muhammad Resfati Kusuma. Saya Muhammad Nuriksan. Jadi, konsumsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu konsumtai, yang berarti suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, barang, maupun jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Hal ini dikemukakan oleh Kordowi pada tahun 1995. Kemudian di dalam Al-Quran menggeser konsep konsumsi manusia dari yang hanya berdasarkan keinginan atau want yang didefinisikan sebagai kemauan manusia atas segala hal, kemudian berubah menjadi kebutuhan atau need yang lebih didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya. Nah, perilaku konsumsi Islam selain mempertimbangkan maslahat juga mengedepankan infak dan sedekah. Kemudian ada 5 prinsip dasar dalam ekonomi, yaitu Prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti yang sangat penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak dilarang oleh ajaran Islam. Dalam soal makanan dan minuman yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah. Prinsip kebersihan. Prinsip yang kedua ini tercantum dalam kitab surat Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikan sehingga merusak selera. Karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan, makanan dan minuman yang bersih dan bermanfaat. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap yang tidak berlebih-lebihan, yang berarti janganlah makan secara berlebih. Kemudian prinsip kemurahan hati. Dengan mentaati perintah Islam, tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Allah karena kemurahan hatinya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Allah yang dengan keimanan yang kuat dalam tuntutannya dan perbuatan adil sesuai dengan itu yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya. Kemudian prinsip yang kelima yaitu prinsip moralitas. Bukan hanya mengenai makanan dan minuman secara langsung, tetapi dengan tujuan terakhirnya, yakni peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seseorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah sebelum makan dan menyatakan terima kasih kepadanya setelah makan. Dengan demikian, ia merasakan kehadiran ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai hidup material dan spiritual yang berbahagia. Berikut ini klasifikasi surat Makkiyah dan Madaniyah tentang konsumsi. Surat Makkiyah yaitu Yusuf ayat 47-48, Al-Hijr ayat 3, An-Nahl 114-115, Al-Isra ayat 17, 26-29, Toha ayat 81, Al-Mu'minun ayat 51, Al-Furqan ayat 7-8, ayat 20, ayat 67. As-Syu'ara ayat 79, Al-Muluk ayat 15, Al-Musalat ayat 43 dan 46, Al-A'raf ayat 31. Surat Madaniyah yaitu Al-Baqarah ayat 57, 58, 60 sampai 61,
168, 172 sampai 173, dan 188. An-Nisa ayat 6, 10, dan 29. Al-Maidah ayat 3, ayat 87 sampai 88, dan ayat 96. At-Taubah ayat 34. Di dalam Al-Quran, pembahasan tentang konsumsi diambil dari kata kulu dan ishrobu. Terdapat sebanyak 21 kali. Pembahasan kali ini akan difokuskan pada 4 ayat saja, yaitu Al-A'raf ayat 31, Al-Baqarah ayat 168, Al-Isra ayat 29, dan Al-Maidah ayat 87 sampai 88. Yang pertama yaitu Al-A'raf ayat 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Pada surat ini menekankan pada ajaran untuk tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi, di mana mengandung makna keharusan memakai pakaian yang indah dan patut, serta menutupi aurat. Penggunaan pakaian ini ketika setiap memasuki masjid atau di dalam masjid, baik dalam arti khusus maupun masjid dalam pengertian luas, yaitu bumi Allah, makanlah yang halal, enak, bermanfaat, lagi bergizi, dan berakibat baik pada tubuh. Minumlah minum yang kamu sukai, tetapi tidak memabukkan dan tidak mengganggu kesehatan. Janganlah berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan, yakni tidak memberikan rahmat dan pahala bagi orang-orang yang berlebihan. Dengan demikian, dari ayat di atas dapat diambil prinsip konsumsi, yaitu proporsional dan tidak berlebih-lebihan atau tidak mengikuti selera hawa nafsu. Yang kedua yaitu Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Makanlah dari apa yang terdapat di bumi. Ayat ini diturunkan untuk Bani Sakif, Khuza'ah, dan Mudlij yang mengharamkan atas diri mereka hewan-hewan ternak. Halalan thayyiban, yaitu yang halal lagi baik, yakni selain yang diharamkan oleh Allah atas kalian, adapun kata thayyib berarti yang dinikmati. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, yakni janganlah kalian berdiri di belakang syaitan dan perbuatannya, berupa mengharamkan sesuatu yang belum dijelaskan keharamannya oleh syariat dan melakukan perbuatan maksiat. Adu mubin, musuh yang nyata bagimu, yaitu dengan permusuhan yang jelas, yaitu syaitan. Lalu ada Al-Isra ayat 21, yaitu, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercoba dan menyesal. Dalam ayat ini menjelaskan larangan bakhil, kikir, dan boros dalam berkonsumsi. Secara tersirat mengandung arti bahwa dalam konsumsi mengeluarkan harta tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih. Hal ini berarti konsumsi tidak hanya selain untuk kebutuhan duniawi, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan akhirat. Konsumsi di sini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tapi juga harus ingat kebutuhan orang lain. Kemudian Al-Maidah ayat 87 dan 88. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Maidah ayat 87. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 88. Pada ayat ini Allah menjelaskan tentang kesederhanaan. Arti penting ayat ini adalah kenyataan bahwa kurang makan dapat mempengaruhi pembangunan jiwa dan tubuh. Demikian pula bila perut diisi secara berlebihan, tentu akan ada pengaruhnya pada perut. Pemanfaatan konsumsi secara berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang disebut dalam Islam dengan istilah israf atau pemborosan, atau tabzir, menghambur-hamburkan harta
tanpa guna. Tafsir berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah, yakni untuk menuju tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum, atau dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Nah, dengan demikian, Al-Quran tidak hanya menganjurkan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi juga harus memperhatikannya tentang hal yang tidak sesuai dengan menuruti hawa nafsu. Karena Allah juga mengecam manusia yang kikir sehingga kebutuhannya tidak terpenuhi. Dan juga harus menahan hawa nafsu untuk bisa mengendalikan dalam berkonsumsi, tidak semata untuk menuruti keinginan. Dan yang tak kalah penting, selain kita mengkonsumsi untuk kebutuhan diri sendiri, kita juga harus memperhatikan orang lain seperti keluarga dan orang yang kurang mampu. Sehingga diatur juga dalam Islam seperti sedekah, infak, dan zakat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.